Selamat datang teman-teman, kali ini kita bakal bedah tuntas salah satu kasus paling menarik di bursa kita, PT Lipo General Insurance atau LPGI. Ini bukan cuma analisis biasa. Ini tuh cerita soal perusahaan yang fundamentalnya kuat banget, sekuat baja, tapi sayangnya lagi terkunci, terbelenggu masalah teknis di pasar modal. Yuk kita coba pecahin misterinya bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ya ke inti masalahnya. Coba deh bayangin, kalian nemu perusahaan idaman. Kinerjanya pecah rekor, dukungannya raksasa keuangan global, visi masa depannya, wah terang benderang. Tapi, ada satu tapinya nih, sahamnya itu dibekukan, terkunci, nggak bisa kita beli sama sekali. Nah, ini dia dilema utamanya LPGI yang bakal kita bongkar habis hari ini. Biar kita semua paham betul, ini dia nih alur pembahasan kita. Pertama, kita lihat dulu transformasi besarnya di bawah kepemilikan baru. Terus, kita buktikan seberapa kuat dia lewat angka-angka kinerjanya yang wow, mecahin rekor. Abis itu, kita bakal nabrak tembok masalahnya, yaitu suspensi saham. Nah, dari situ kita coba intip peluang ke depannya. Dan terakhir, kita rangkum semua buat jadi bahan pertimbangan kalian sebagai investor. Siap? Oke, kita masuk babak pertama, era baru. Ini nih, momen yang paling penting dalam cerita LPJB belakangan ini. Perusahaan ini benar-benar ganti kulit loh, bukan cuma soal siapa pemiliknya, tapi yang jauh lebih penting, kemana arah kapal ini mau berlayar. Jadi gini, LPGI ini kan udah ada lama ya, dari tahun 1963. Tapi momen yang benar-benar jadi game changer-nya itu terjadi di tahun 2023. Setelah puluhan tahun di bawah bendera Lipo Group, tiba-tiba perusahaan ini dicaplok sama Hanwha Group dari Korea Selatan. Dan ini bukan sekedar ganti nama di papan kantor ya, ini beneran ganti DNA. Nah, disinilah bedanya kerasa banget. Kita ngomongin soal perpindahan kekuasaan dari konglomerat jagoan kandang di Indonesia ke tangan Hanwha Group, salah satu dari 7 raksasa keuangan terbesar di Korea Selatan. Kebayangkan skalanya, beda level. Ini artinya apa? Artinya ada suntikan dana segar, ada ilmu manajemen risiko dan inovasi produk kelas dunia, plus jaringan internasional yang super luas yang sekarang jadi backingan LPGI. Sekarang, ayo kita bedah. Kenapa sih perusahaan ini menarik banget fundamentalnya? Angka-angka ini nih yang jadi alasan utama kenapa investor tetap ngelirik LPGI, walaupun sahamnya lagi digembok. Ini bukti nyata kekuatannya. Coba lihat angka ini. Per Oktober 2023, pendapatan LPGI itu tembus 3,27 triliun rupiah. 3,27 triliun. Ini bukan cuma tumbuh biasa-biasa aja. Ini rekor tertinggi sepanjang sejarah perusahaan loh. Buat kita sebagai investor, ini sinyal paling terang benderang kalau mesin bisnis utama mereka lagi panas-panasnya. Dan bukan cuma omsetnya yang gede. Pertumbuhan pendapatan ini juga diikuti profit yang sehat. Laba sebelum pajaknya aja nyampe 154 miliar rupiah. Jadi ini bukan sekedar bakar duit ya. Mereka jago banget mengubah pendapatan jadi keuntungan bersih. Dan ini dia poin paling pentingnya. Di tahun 2023 juga, ekuitas atau modal bersih perusahaan akhirnya nembus angka keramat 1 triliun rupiah. Ini sinyal kalau fondasi keuangannya super kokoh. Artinya apa? Artinya mereka punya bantalan yang tebal banget buat nahan guncangan, sekaligus punya amunisi lebih dari cukup buat ekspansi besar-besaran ke depan. Oke. Kita udah lihat kan sisi bagusnya? Perusahaan sehat banget, kinerjanya rekor. Nah, sekarang saatnya kita hadapi gajah di dalam ruangannya, tembok besar yang jadi penghalang. Masalah teknis yang bikin investor cuma bisa gigit jari. Supaya ngerti masalahnya, kita harus kenal dulu satu istilah penting ini, free float. Gampangnya gini, free float itu porsi saham yang dimiliki oleh kita-kita ini, investor publik, yang bisa bebas dijual beli di pasar. Nah, Bursa Efek Indonesia itu punya aturan main, ada batas minimalnya, biar saham itu tetap liquid dan perdagangannya adil. Dan inilah tembok itu. Sejak tanggal 4 Desember 2023, saham LPGI itu statusnya resmi disuspensi sama bursa. Ini bukan cuma direm sementara ya, ini bener-bener berhenti total. Gak ada seorang pun yang bisa beli atau jual saham ini di pasar biasa. Pintunya dikunci rapat-rapat. Terus, kenapa bisa begitu? Ya ini, setelah akuisisi, Hanwha Group jadi pemilik yang super dominan. Mereka pegang lebih dari 95% saham. Akibatnya apa? Porsi saham publik, si free float tadi, langsung anjlok di bawah aturan main bursa yang minimal 7,5%. Makin runyam lagi karena regulator katanya mau naikin syarat ini jadi 15%. Nah, resiko paling gedenya, kalau ini nggak beres-beres, perusahaan bisa ditendang keluar dari bursa, alias delisting. Bahaya. Tapi, jangan pesimis dulu.
Walaupun ada masalah suspensi ini, ceritanya LPGI itu belum selesai. Justru di balik setiap masalah biasanya ada peluang kan? Nah, di bawah komando Hanwha, ada sebuah kesempatan emas yang lagi nunggu buat diambil di industri asuransi kita. Ini nih yang seru dari sisi strateginya. OJK sebentar lagi bakal nerapin aturan modal minimum baru, 250 miliar rupiah. Aturan ini bakal jadi tsunami buat perusahaan-perusahaan asuransi yang modalnya cekak. Dan disinilah LPPGI yang modalnya lebih dari 1 triliun ada di posisi paling enak. Mereka bisa jadi predator, nyaplok pemain-pemain kecil ini, dan bikin pangsa pasar mereka makin gede. Dan ini dia visi mereka. Hanwha itu nggak mau LPGI jadi perusahaan asuransi jadul. Coba deh dengerin kata-kata bos besarnya. Ini nunjukin ambisi gila-gilaan buat ngubah LPGI jadi pemain insurtech nomor 1. Perusahaan yang gesit, yang napasnya itu teknologi. Ini visi buat masa depan, bukan buat lihat spion ke belakang. Baiklah, kita udah lihat kan semua potongan puzzle-nya. Sekarang, waktunya kita rangkai semuanya. Kita timbang-timbang mana yang positif, mana yang jadi risiko. Harus seimbang ya. Jadi gimana kita sebagai investor harus ngelihat ini? Sisi positifnya atau bullishnya jelas banget. Kinerja keuangan pecah rekor, modalnya tebal, di backing sama raksasa global Hanwha, punya visi jadi jawara insurtech, plus ada peluang makan-makan pas industri lagi konsolidasi. Tapi sisi negatif atau bearishnya juga nggak kalah jelas. Sahamnya nggak bisa diapa-apain karena suspensi, ada ancaman di listing, nggak jelas kapan masalahnya kelar, dan kita sebagai investor retail ya cuma bisa nonton dari luar. Jadi, ibaratnya kita nemu mobil super kencang tapi kuncinya hilang entah di mana. Pada akhirnya, kita semua ditinggalin sama satu pertanyaan besar. LPYI ini, apakah dia raksasa yang lagi tidur pules, yang begitu bangun nanti bakal ngamuk dengan kekuatan penuh setelah masalah teknisnya beres? Atau jangan-jangan ini cuma peluang emas dalam berangkas yang kuncinya udah dibuang ke laut? Jawabannya, nah itu yang bakal menentukan babak baru dari kisah super menarik perusahaan ini. Coba direnungkan.